Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa TV dakwah Al-Suruh yang sama berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat sebagai tiang agama kita. Kemudian sholat juga itu sebagai penenang jiwa kita, dan sholat itu juga sebagai penghapus dosa-dosa kita. Salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik yang selalu senantiasa menunjukkan kepada kita bagaimana mencintai sholat dan menjaga sholat tepat pada waktunya. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, insya Allah kita akan sedikit berbicara berkaitan dengan keutamaan sholat yang kita kerjakan di awal waktu. Mengapa harus tepat di awal waktu? Nah, nanti kita akan bahas di kesempatan yang sangat mulia ini. Sahabat yang berbahagia, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh diri kita semua, sesungguhnya salat itu bukan hanya sekedar gerakan tubuh kita, akan tetapi salat itu adalah merupakan ritual ibadah, pertemuan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Maka kita ketika panggilan Allahu Akbar berkumandang, orang yang beriman itu pasti akan bersegera berdiri dan kemudian untuk memenuhi janji cintanya kepada Allah, bukan malah menundanya. Mari kita renungkan mengapa sholat itu diperintahkan di awal waktu, karena memiliki keutamaan yang besar ketika kita mampu melakukannya. Pada Quran surat An-Nisa ayat ke-103, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada diri kita bahwa salat yang kita kerjakan itu memang memiliki waktu yang sudah ditetapkan, sehingga menunaikannya di awal waktu menunjukkan kepatuhan kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2, lantas Allah tegaskan kepada diri kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam pelaksanaan salatnya. Ayat ini memberikan pengertian kepada diri kita, keberuntungan itu dimulai dari kekhusyuhan, dan kekhusyuhan itu tumbuh dari kesungguhan, termasuk menyegerakan sholat di awal waktu. Lalu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 238, Allah memberi ketegasan kepada diri kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidhu ala sholawati was salatil wusta wa qaumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dengan penuh ketaatan. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga waktu salat dengan penuh kesungguhan dan ketaatan. Pada Quran surat Maryam ayat ke-59, Allah memberi ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyan.
Allah tegaskan kepada diri kita, maka datanglah sesudah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan menuruti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Memberikan informasi kepada kita pada ayat ini menjelaskan bahwa menunda-nunda ibadah salat adalah merupakan bentuk menyia-nyiakan perintah Allah, dan hal itu membawa kehancuran iman bagi pelakunya. Kemudian dalam hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, an Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, kira-kira amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, kamu melaksanakan salat tepat pada waktunya. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, salat di awal waktu adalah amalan paling dicintai oleh Allah, bahkan lebih utama daripada banyak amal lainnya. Kemudian pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu fi awalil waqti ridwanullah wa fi akhirihi afullah. Salat di awal waktu mendatangkan keridhaan Allah, sedangkan di akhir waktu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah ridho kepada hamba yang segera menunaikan salat begitu waktu masuk, karena itu tanda cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, badiru ilal a'mali salihati, bersegeralah kalian kepada amal-amal saleh. Hadis ini juga memberikan masukan kepada diri kita bahwa termasuk dalam amal saleh yang harus disegerakan adalah menjaga salat tepat waktu, sebab menundanya menunjukkan kelalaian hati kita. Kemudian dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayya'lama maqamahu indallah falyandur maqamallahu indahu. Barang siapa yang ingin tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana ia menempatkan Allah dalam hidupnya. Hadis ini pun memberikan penjelasan kepada diri kita, jika kita menempatkan Allah sebagai prioritas, maka kita tidak akan menunda pertemuan dengannya melalui ibadah salat. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan kepada kita, disunahkan menunaikan salat pada awal waktunya, kecuali jika ada alasan yang kuat seperti berjamaah atau menunggu safar. Lalu yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata kepada diri kita, tidak ada amalan yang lebih utama setelah iman daripada menyegerakan salat di awal waktu. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata kepada diri kita bahwa para ulama sepakat dalam pelaksanaan ibadah salat di awal waktu itu lebih utama daripada diakhirkan, kecuali salat isya dan duhur pada panas yang sangat menyengat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata kepada diri kita, salat di awal waktu menunjukkan semangat hati yang mencintai Allah dan merasa rindu untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 7 keutamaan yang bisa kita petik dari pembahasan di atas. Yang pertama, tentu akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menempatkan diri kita untuk melaksanakan salat di tepat waktunya. Kemudian yang kedua, menjadikan bukti keimanan dan ketaatan sejati kita kepada Allah. Yang ketiga, hal tersebut melatih disiplin waktu dan kesungguhan dalam ibadah. Yang keempat, menjadi sebab ketenangan hati dan keberkahan rezeki kita. Yang kelima, tentu akan menjauhkan diri kita dari sifat lalai dan kemudian dari sifat menunda melakukan kebaikan. Yang keenam, dengan menjaga salat tepat waktunya, maka akan meninggikan derajat di sisi Allah dan kemudian di hadapan manusia. Yang ketujuh, ia akan menjadi cahaya dunia, kubur, dan di hari kiamat nanti. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tiba pada kesimpulan pembahasan kita di kesempatan yang sangat mulia ini adalah salat di awal waktu adalah merupakan tanda cinta seseorang hamba kepada Rabb-Nya.
ia tak akan menunggu waktu luang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi meluangkan waktu demi Allah. Siapa yang menjaga waktu salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga waktunya di dunia dan di akhirat. Segerakanlah salat kita sebelum ajal menyegerahkan pada diri kita, karena di saat panggilan terakhir itu datang, tidak ada lagi azan yang bisa kita jawab dengan mendatangi azan tersebut untuk memenuhi pelaksanaan ibadah salat yang kita kerjakan. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda dan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kekuatan, menjaga kita, dan terus meridhoi kita dalam melakukan hal-hal yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mampu melaksanakan apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita pahami secara seksama berkaitan dengan salat yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan di awal waktu. Semoga apa yang kita sajikan di kesempatan yang sangat mulia ini tentunya memberikan manfaat kepada kita semua, dan apa yang sudah kita dengarkan dapat kita amalkan dalam keseharian kita sambil menunggu proses daripada akhir kehidupan kita di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, dan terus semangat untuk melakukan hal-hal positif yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.